Mas Idrus, informasinya ikut juga dalam pertemuan Kim Plus kemarin. Bang Idrus sudah bisa mendengar suara saya? Dengar Mbak Sylvia. Oke. Bang Idrus, diinformasikan kepada kami apa inti dari pertemuan Kim Plus kemarin di tempatnya Pak Prabowo di Hambalang? Tadi siang Mbak Sylvia, sebenarnya tadi siang sampai jam setengah 5, saya kira tadi cukup lama, ada 2,5 jam lebih. Dan di dalam pertemuan itu berlangsung suasana sangat akrab, ya, suasana kebatinan sangat luar biasa seperti biasanya. Pak Prabowo memulai dengan mengabsen satu-satu lah, ada ketua umum, siapa-siapa yang datang, dan semua partai koalisi Kim Plus itu hadir, ya. Tapi tentu tidak semua ketua umum, Mbak Sylvia, ya. Jadi kalau itu tentu dari Partai Golkar, dari PAN, dari Demokrat, dari PKS, dari Nasdem juga hadir, dan juga partai-partai lain, katakanlah dari PSI, dari Gelora, dan banyak lagi partai-partai yang hadir. Ya, semua hadir Mbak Sylvia, kecuali memang yang belum bergabung adalah PDIP. Dan kalau kita melihat substansi pembicaraan Pak Prabowo, yang pertama itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan sampai menang dan telah bekerja sama selama 100 hari ini dengan prestasi yang cukup bagus lah. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana memperkuat koalisi ke depan. Ya, di samping suasana kebatinan juga tentu penguatan melalui peningkatan peran-peran masing-masing dari partai melalui program-program kerja yang ada. Itu yang kedua yang disampaikan. Kemudian yang ketiga juga bicara tentang bagaimana ciri karakter sistem demokrasi Indonesia. Oke. Itu disampaikan beberapa kali oleh Pak Prabowo tadi, ciri karakter sistem demokrasi Indonesia yang ditandai dengan barangkali nanti ada dukun politik itu bertanding bersatu, berkompetisi bersatu lagi. Itu maksudnya bagaimana, Bang Idrus? Apakah ada pembicaraan yang mengarah pada pencapresan 2029, Bang Idrus? Nah, jadi memang sebelumnya itu secara khusus disampaikan oleh Sekjen Gerindra, Pak Mujani, menyampaikan dua keputusan besar yang diambil dalam koalisi, dalam Kongres luar biasa kemarin. Yang pertama adalah memilih dan menetapkan kembali Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan sekaligus Ketua Dewan Pembina dan juga menjadi promotor tunggal. Dan yang kedua adalah keputusan, dan saya kira ini terkait dengan materi dibicarakan Mbak Sylvia, adalah aspirasi Kongres luar biasa mencalonkan kembali Pak Prabowo pada pemilu 2029 34 yang akan datang. Itu memang disampaikan. Nah, Pak Prabowo tidak secara langsung menyebut itu, tetapi Pak Prabowo hanya bicara setelah menyampaikan ciri karakter sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan negara-negara lain. Setelah itu ada pikiran, mungkin sudah saatnya dibentuk koalisi permanen ke depan dalam rangka untuk menjamin adanya kesinambungan pembangunan bangsa. Dan itulah ciri karakter yang dimiliki oleh sistem demokrasi Indonesia yang berbeda dengan koalisi permanen ke negara-negara lain. Ini sampai jangka waktu kapan, Bang Idrus? Apakah juga sampai 2029 maksudnya? Jadi koalisi untuk mendukung Pak Prabowo juga sampai 2029, apakah sampai ke situ? Kalau Partai Golkar itu jelas Mbak Sylvia, di dalam keputusan Munas tahun 2024 yang lalu pada bulan Agustus, itu jelas memberikan dukungan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, ya, dan Mas Gibran 2024-2029. Nah, terkait dengan ke depan, saya ingin ini menyampaikan bocoran. Sebenarnya memang Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia, dalam beberapa pertemuan, misalkan beberapa hari yang lalu menerima Dewan Etik dan juga Badan Litbang DPP Partai Golkar. Memang di situ beliau menyampaikan bahwa karena ada yang bertanya bagaimana ke depan. Lalu Pak Bahlil menjawab bahwa kalau seandainya ke depan
ya tinggal satu partai bersama dengan Pak Prabowo, ya ke depan tentu 2934 itu, maka itu hampir dipastikan itu adalah Golkar. Artinya benih-benih untuk atau inspirasi atau bisa juga dikatakan inisiasi pembentukan koalisi permanen ke depan sebenarnya sudah dimunculkan, sudah disampaikan secara tidak langsung oleh Sampai di situ dulu Bang Idrus. Berarti untuk Golkar setidaknya dari statement Pak Bahlil itu sudah komit ya akan bersama dengan Pak Prabowo sampai di pencalonan 2029. Sampai di situ dulu Bang Idrus, saya geser dulu ke Bang Adi. Bang Adi, kenapa menurut Anda Partai Gerindra dalam Rapimnas kemudian berubah menjadi Kongres luar biasa langsung memutuskan Pak Prabowo akan kembali dicapreskan pada tahun 2029. Kenapa sedini itu menurut Mas Adi? Selain memang karena ada momen Rapimnas ulang tahun Gerindra ya, tapi adakah momentum lain yang coba dicari oleh Partai Gerindra untuk secepatnya menetapkan Pak Prabowo sebagai Capres 2029? Ya, saya kira dua hal ya, Zilvia. Pertama, ini tentu sebagai ajang konsolidasi yang dilakukan oleh Gerindra untuk menatap perjalanan politik di 5 tahun yang akan datang. Ini ibarat seperti sekali mendayung dua pulau terlampaui. Artinya, kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo satu sisi itu menunjukkan Prabowo sebagai presiden, tapi pada saat yang bersamaan dengan adanya deklarasi ini, mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden di 2024, publik akan terkonfirmasi bahwa pada saat yang bersamaan Prabowo adalah sosok calon presiden untuk 2029 dan 5 tahun yang akan datang. Ini yang saya kira memang dipikirkan oleh Gerindra, makanya Gerindra itu memang terkesan sekali gerak cepat dibandingkan dengan yang lain. Artinya apa? Kerja-kerja politik selama 5 tahun yang akan datang, baik yang dilakukan oleh Gerindra ataupun mesin politiknya, termasuk kerja-kerja politik yang dilakukan oleh Prabowo sebagai presiden, itu tentu diharapkan sebagai bagian dari faedah elektoral yang kemudian menjadi tabungan modal sosial untuk mempersiapkan tanding untuk yang kedua kalinya. Di situ konteksnya sebenarnya. Itu yang pertama, Silvia. Nah, yang kedua, saya melihat kenapa ketua umum partai Kim dan Kim Plus itu diundang. Ya tentu sebagai ajang konsolidasi, dan mungkin ini juga adalah momentum bagi ketua umum partai mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih sebagai ketua umum, termasuk juga mengucapkan selamat karena tentu saja Gerindra ini kan adalah momentum hari ulang tahun yang ke-17, tapi yang paling penting kalau saya melihat ini semacam soft launching ya yang ingin disampaikan oleh Gerindra bahwa jagoan Gerindra di 2029 adalah Prabowo Subianto yang itu disampaikan di depan elit-elit partai pendukungnya saat ini. Maka tidak mengherankan pernyataan Bang Idrus tadi itu kan sebenarnya mengkonfirmasi ketika bicara tentang koalisi permanen, ada upaya-upaya untuk mempermanenkan koalisi. Ini adalah satu kode politik. Bagaimana partai-partai pendukung Prabowo yang hari ini mendukung 2029 dan yang akan datang itu tetap tegak lurus bersama dengan Prabowo Subianto.